Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 11 RPL 123 yang luar biasa. Nah, semoga dalam keadaan pandemi seperti ini, keadaan demam yang dirasakan oleh seluruh dunia tetap memberikan kesehatan kepada anak-anakku 11 RPL 1, 2, dan 3. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama guru tamu tentunya yang ada di samping saya, Mbak Suci Ristianti SPD dari IKITA. Saya panggilnya Mbak saja ya Mbak ya. Iya baik. Oke, nah kalau ibu kok rasanya masih muda. Aduh ya. Nah, anak-anakku, pertemuan kali ini belajar bersama guru tamu akan membahas tentang budaya kerja dan sertifikasi kompetensi. Nanti Mbak Suci akan menjelaskan segala sesuatunya yang berhubungan dengan budaya kerja yang bisa kalian pelajari. Nah, nantinya setelah Mbak Suci menjelaskan, ke anak-anakku bisa bertanya jawab langsung ke Mbak Suci tentang apapun yang mau ditanyakan tentang budaya kerja. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, karena kalian pastinya tidak sabar menunggu apa sih yang akan ditayangkan atau apa sih yang akan diutarakan oleh Mbak Suci. Nah, monggo Mbak Suci. Oke, terima kasih Bu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Suci sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Teman-teman saya sebutnya teman-teman aja kali ya, atau adik-adik ini ya? Teman-teman ya Mbak Suci teman-teman ya? aja, Iya, biar baik. lebih mengena ya. Mengena ya, oke. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Ristianti. Saya dari Inkubator Bisnis Ikitas, ada di Semarang. Sekarang juga saya ada di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nanti di sini saya akan sedikit sharing aja, jadi bukan mengajar ya. Jadi kita sharing-sharing aja, teman-teman nanti boleh diskusi, boleh tanya jawab, apapun itu tentang yang ada hubungannya dengan industri dan juga nanti tentang kompetensi kerja seperti itu. Nah, kenapa di sini saya membahasnya itu lebih ke industri atau ke kompetensi kerja, karena saat ini apa ya, dari Bapak Presiden itu sudah mewajibkan untuk dari siswa SMK harusnya setelah dia lulus itu sudah punya kompetensi kerjanya apa sih. Jadi ketika dia udah lulus itu nggak bingung ya Bu ya, mau saya habis lulus mau kerja di mana. Terus ketika lulus itu kalau kerja CV-nya yang disiapin apa saja sih. Terus kalau kerja itu yang saya biasanya tuh kalau di sekolah kan bangun pagi terus langsung berangkat sekolah, tapi kalau kerja itu disiplinnya seperti apa saja yang perlu disiapkan, terus bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di situ gitu. Baik, kita mulai dulu dari etos kerja dulu ya di industri ya. Baik, teman-teman semua sekarang kan sudah kelas 11 ya. Oke, sebentar lagi pasti akan masuk ke dunia industri, yakni di bagian praktik kerja industri atau PKL seperti itu. Saya di sini juga sering menangani untuk siswa-siswa atau siswi-siswi yang akan kerja industri seperti itu. Kadang mereka itu ketika udah masukin CV, udah masukin portofolio, tapi kok masih ditolak, itu kenapa sih? Terus saya itu kadang bingung nih Bu, saya mau apa nih, mau PKL, saya mau kerja di industri, tapi saya tidak tahu saya kompetensinya di bidang apa, terus saya cocoknya ngapain aja. Apalagi kadang atau juga saya mau magang di mana juga kadang enggak tahu seperti itu. Nah, kita akan bahas bersama di sini bagaimana caranya supaya ketika kita mau magang atau kita mau PKL atau PKI seperti itu cocok dengan apa yang sudah ada di diri kita. Jadi ketika kita magang itu sudah enjoy, oh saya sudah pede, saya sudah paham dengan kompetensi ini gitu loh. Jadi teman-teman ketika magang itu tidak grogi lagi atau mungkin bingung apa yang mesti dikerjakan. Terus kadang seringnya lagi itu pertanyaannya, portofolio itu apa sih, padahal itu dasar sekali dari sebuah apa ya, kayak mau magang tapi kok nggak tahu apa artinya CV, apa artinya portofolio, apa artinya project seperti itu. Kita belajar dari hal yang dasar dulu ya. Baik, oke. Sebelum kita memulai magang atau praktek kerja industri, pastikan teman-teman itu harus tahu dulu kompetensinya itu di bidang mana sih. Ini kan di bidang RPL ya, kelas 11. Paling tidak teman-teman itu harus menguasai satu dulu dari apa yang biasanya diterapkan di industri. Misal nih, oh saya mau magang di tempat ABCD, di sana ada divisi pemrograman, ada divisi desain grafis, ada divisi analis sistem, ada divisi robotik dan teman-temannya, misal seperti itu.
oh dari divisi itu saya kok bisa di bidang pemrograman. Kira-kira ketika saya masuk di situ cocok atau enggak ya? Terus apa saja sih yang perlu saya siapkan? Itu adalah hal dasar yang biasanya kadang disiapkan mau magang tapi dari siswa itu tidak tahu gitu loh. Itu sangat dasar sekali. Terus biasanya tanya nih, mohon maaf nih Mbak, saya mau magang di tempat kakak nih, kira-kira persyaratannya apa saja? Itu adalah pertanyaan yang paling saya sering dapat dari siswa yang mau magang. Jawabannya simple, siapkan CV dan portofolionya, seperti itu. Tapi ketika saya jawab seperti itu, kadang dari siswa portofolio itu apa sih, bentuknya seperti apa gitu, terus CV-nya itu yang kayak gimana gitu kan. Wah ini kan apa ya, kalau semisal ditanya seperti itu udah nggak tahu jawabannya, itu apa ya, dari industri itu kadang udah, oh ini kok kadang anaknya, oh ternyata dia nggak paham nih portofolio itu apa, terus magang itu apa. Jadi dari situ biasanya udah menjadi titik ukur, oh dia tidak passion di bidang ini, dia belum siap untuk magang di tempat ini, seperti itu. Tipsnya gimana? Ketika teman-teman semua di sini mau magang, pastikan satu, harus membuat CV. CV itu apa sih? CV itu adalah kurikulum vitae. Misal nih, nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir. Terus di dalam CV itu biasanya terlampir ada portofolio, seperti itu. Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah hal atau proyek yang bisa teman-teman siapkan atau teman-teman tunjukkan kepada industri, oh saya itu passion di bidang ini, seperti itu. Misal nih, ini adalah kelas 11 RPL, ya seperti itu ya. Jadi, oh saya bisa di bagian back-end developer, saya bisa di bagian aplikasi mobile, saya bisa di bagian front-end developer, seperti itu. Nah, ketika adik-adik sudah merasa saya yakin bidang itu, bisa ditunjukkan ke dalam CV-nya adalah portofolio. Misalnya screenshot hasil aplikasinya, atau mungkin skor aplikasinya, seperti itu. Jadi ketika diserahin ke industri itu udah siap. Selamat pagi Bapak Ibu, saya dari SMK 8 ingin melamar magang di tempat industri Bapak. Mohon maaf, saya dari kelas 11, saya sudah belajar framework, saya sudah belajar PHP, saya sudah belajar desain grafis. Kemampuan saya di bidang desain, kemampuan saya di bidang teknik, misal seperti itu, atau bidang analisis sistem, ini CV saya, ini portofolio saya, silahkan Bapak teliti dahulu. Misal seperti itu adalah hal dasar yang kadang dari siswa itu nggak tahu, oh mau magang nggak tahu, itu adalah step pertama yang harus disiapkan. Terus step 2 setelah penjelasan ada CV dan portofolio, biasanya kita ada wawancara kerja. Bagaimana itu dengan anak-anak, apakah dia siap berkolaborasi dengan teman lain atau mungkin dari sekolah lain, bahkan dengan karyawan di industri juga, atau dia hanya bisa bekerja secara sendiri, seperti itu. Pertanyaannya simple. Misal nih, saya tanya simpel kepada teman-teman semuanya biasanya, kamu ketika membuat proyek enak sendiri atau bersamaan? Ketika jawabnya sendiri, berarti dia tipikal orangnya tidak bisa berkolaborasi, seperti itu. Dalam artian tidak bisa berkolaborasi itu bukannya dia tidak mau berkolaborasi, kadang biasanya dia lebih asik mengerjakan proyek itu sendirian, tapi dia jarang gitu dapat dari teman lainnya. Misalnya saya udah bisa bikin ini, langsung diarahin ke pimpinan, jadi dia nggak ada kolaborasi sama temennya sama sekali, seperti itu. Terus yang kedua itu biasanya dia lebih suka bersama. Nah, ketika itu bersama, berarti teman-teman semua yang ada di sini itu harus mampu berkolaborasi dan interaksi dengan tidak hanya dengan teman satu kelasnya atau teman satu sekolahnya, tapi juga harus dengan teman beda sekolah dan juga teman-teman di industrinya itu, bisa dengan karyawan, bisa dengan biasanya ada mahasiswa juga. Jadi harus interaksi, jangan cuma interaksi dengan teman sekolahnya tanpa memikirkan, oh itu loh di situ ada dari SMK lain nih, di situ ada dari Universitas ABCD nih, tapi mereka tidak mau menyapa, apalagi tidak mau bertanya, seperti itu. Itu hal yang sangat sangat tidak bagus di dalam kerja industri, seperti itu. Terus yang ketiga itu biasanya yang tidak dipahami lagi itu adalah tentang manajemen proyek. Bagaimana siswa itu ketika diberi tugas, ketika diberi arahan oleh
pembimbing PKL seperti itu, tapi dia tidak tahu kapan saya harus mengerjakan proyek ini, kapan saya harus menyelesaikan proyek ini, kapan saya harus berkoordinasi dan kapan saya harus berdiskusi dengan pembimbing seperti itu. Jadi hal ketika teman-teman bisa menggunakan metode apapun, entah itu waterfall, entah itu SDLC, atau entah itu Scrum dan teman-temannya, misal disusun dulu nih, katakanlah saya bisa membuat proyek ini 8 minggu. Baik, 8 minggu itu apa saja yang bisa kamu lakukan? Misal desain prosesnya pimpinan atau ditanya oleh pembimbing itu tidak bingung kapan bisa selesai dan apa saja job desk-nya, seperti itu. Terus selanjutnya setelah kita kolaborasi itu jangan lupa juga kita juga harus istilahnya kayak interaksi juga dengan teman-teman yang lain. Misal nih saya biasanya kalau di industri itu satu proyek saya bagi ke 3 siswa dan itu tidak dalam satu sekolah ya. Misal ada yang dari SMK A, SMK B sama universitas. Siapa yang berani menjadi lead-nya? Siapa yang berani menjadi penanggung jawabnya? Siapa yang berani mengambil data atau mengolah datanya? Siapa yang berani untuk melaporkan kepada pimpinan untuk proyek ini telah selesai, seperti itu. Jadi itu adalah satu etos kerja, namanya itu adalah kayak semacam manajemen interaksi seperti itu. Jadi dalam satu tim itu, satu ada yang menjadi ketua, dua ada yang menjadi kayak semacam pengolah data, yang ketiga ada yang mampu menjadi itu istilahnya kayak seperti jembatan lah yang menghubungi antara tim kerja dengan pembimbing, seperti itu. Ketika teman-teman itu diberi proyek atau diberi kerjaan oleh dari pemimpin dan juga dari dari pembimbing kita, itu anggaplah kalau pembimbing itu adalah klien kita. Jadi kita di situ memperlakukan pembimbing kita itu secara spesial. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana ketika dari pembimbing itu, loh ini kok saya mintanya A, kamu bikinnya B, bagaimana cara komunikasi yang bagus, seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana semisal deadline yang ditentukan apa yang sudah kita kerjakan. Karena kalau semisal udah ke dunia kerja atau ke dunia industri itu 8 minggu ya 8 minggu, tidak ada nanti ketentuan jadi 10 minggu, 11 minggu dan lain-lainnya, kecuali memang ada force majeure seperti itu. Nah, terus apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu? Yang pertama, kita harus tentukan dalam satu tim itu siapa yang menjadi lead-nya. Lead itu yang nanti tugasnya adalah membagi siapa yang istilahnya jadi analisnya, siapa yang jadi programmernya, siapa yang jadi testingnya. Jadi ketika 8 minggu tadi sudah ditentukan, analisnya 2 minggu itu harus sudah selesai. Codingannya 3 minggu itu harus sudah selesai. Nah, leader ini yang tanggung jawabnya adalah dia testing dan juga nanti sekalian interaksi dengan pembimbing, seperti itu. Bapak, Ibu, saya sudah selesai nih mengerjakan tugas ini, seperti itu. Bisa minta reviewnya, misal nih dari pembimbing, saya tidak setuju dengan tugas ini kacau, misal seperti itu. Jawabannya simple, mana yang perlu kita benahi, mana yang perlu kita perbaiki lagi, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati ataupun nanti malah istilahnya kayak grundel gitu ya di belakang, tapi sampaikan saja permasalahannya apa, terus solusinya dari teman-teman seperti apa, baru nanti sampaikan ke pembimbing, seperti itu. Jangan ketika udah dikasih diem aja, biasanya udah dikasih tugas diem aja, tahu-tahu ketika udah deadline malah saya belum selesai Bu, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak pernah diajarin materi itu di sekolah, seperti itu. Nah, itu kadang menjadi satu poin khusus yang di dalam industri itu kadang, oh lah ini kok bilangnya di sekolah belum diajarkan gitu kan, padahal ketika wawancara itu bilangnya udah diajarkan. Itu menjadi minus juga, akhirnya kan bisa berimbas ke adik kelasnya atau berimbas ke teman-teman lainnya, ternyata dia orangnya nggak jujur gitu. Bilangnya di awal udah bisa, sekarang ketika dikasih proyek dia nggak bisa, seperti itu. Jadi kejujuran juga menjadi hal yang utama dalam sebuah kayak kerja di industri gitu. Ini bisa menjadi istilahnya kayak bekal juga kepada teman-teman semuanya di sini. Ketika
ingin magang itu harus jujur. Misal nih materi ini sudah disampaikan atau belum di sekolah. Jika belum ya jawab saja belum, tapi kalau sudah ya jawab saja sudah. Saya sudah diajari materi itu, tapi mohon maaf saya kurang menguasai. Misal seperti itu. Jadi kan itu dari industri masih ada toleransi ya untuk belajar lagi, misal seperti itu, atau mungkin nanti bisa belajar dengan teman yang sudah ada, misal seperti itu. Karena biasanya nih Bu ya, Iya. kadang begini Bu, ini sering sekali nih ketika di PKL nih. Jadi udah dikasih proyek Bu, datanya mereka menentukan sendiri 8 minggu ya. Dalam artian 8 minggu siap selesai, tapi dalam 4 minggu nih Bu, Iya. udah kita tanya, mohon maaf kerjanya kapan gitu kan, atau mungkin reportnya seperti apa. Saya tidak tahu progres itu sama sekali. Terus Bu, saya materi ini nggak tahu karena saya tidak pernah diajarkan di sekolah. Nah itu tanggung jawab siapa kalau seperti itu kan? Bilangnya di awal sudah apa namanya tahu, tapi ketika dikasih nggak tahu seperti itu kan menjadi nilai minus juga gitu kan. Terus selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi di dunia industri itu teman-teman, kita biasanya di situ selain ada deadline, terus ada sekali manajemen project, terus ada kolaborasi dengan teman-teman. Pastikan juga teman-teman itu harus disiplin. Jadi jangan sampai ada kasus seperti ini. Pernah saya tidak menyebut dari SMK mana, itu izin ke kami Bu. Jadi izinnya itu bilangnya ada acara ke sekolah gitu ya. Kebetulan di acara tersebut Suaranya lebih keras lagi ya Mbak. iya Suaranya lebih keras lagi. keras Iya. lagi ya. Oke, kebetulan di apa namanya ketika ada acara tersebut gitu ya, saya Assalamualaikum. tidak sengaja bertemu dengan siswa tersebut yang tadinya izin itu Bu bilangnya. Oh gitu ya. Iya gitu loh. Bukannya tadi kamu izin ada acara di sekolah gitu kan? Ya ketahuan berbohong Bu. Oh begitu. Iya, ketahuan berbohong. Jadi kalau semisal ada izin ke sekolah, sekarang dari industri itu biasanya lebih baik guru yang mengizinkan. Jadi itu untuk mengantisipasi kalau semisal ada kebohongan seperti itu ya. Jadi biar guru tahu, industri juga tahu, jadi sama-sama enaknya seperti itu. Jadi apa ya, itu banyak sekali memang dari beberapa SMK itu bilangnya ada acara di sekolah, tapi ternyata dia ada yang ke mall, ada yang main ke apa namanya kayak ke PlayStation, dan itu emang ada seperti itu. Itu izinnya secara pribadi, izin maksudnya secara pribadi itu maksudnya secara keluarga kah atau izin anak tersebut ada acara di sekolah? Ya Mbak Suci? gitu. Jadi izinnya itu bilangnya saya ada acara UTS apa ya kayak penggantian UTS Iya. katanya remedi ya seperti itu di sekolah. Mm-mm. Baik. Ada surat pemberitahuannya atau tidak? Saya kan tanya seperti itu ya Bu Oh, ya. iya. Iya biasanya menyusul Bu. Oke lah kalau menyusul. Tapi ternyata setelah saya tunggu apa namanya beberapa hari kok nggak muncul gitu Iya. kan. Dilalah ketika saya main ke mall karena di situ ada acara juga, ketemu sama anak itu. Setiap kali ada acara di sekolah, Iya. pasti dari Humas sendiri itu pasti mengkomunikasikan dengan K3 di masing-masing jurusan, Iya. lalu mengkomunikasikan di wali kelasnya, sehingga untuk menghindari hal-hal seperti ini. Jadi Iya. untuk segala sesuatu yang berurusan atau kegiatan di sekolah, tadi ada penyuratan resminya dari pihak sekolah. Gitu, Oke, Ci. kalau Tapi dari ini terima kasih masukannya, Iya, nggih, heeh. pembenahan juga untuk SMK 8. Tapi tadi saya garis bawahi tidak ada di SMK 8 ya Mbak Iya, Suci? insya Allah tidak Bu. Iya. Insya Allah aman lah dari SMK Oke, 8 ya. mantap, Ci. Kalau dari saran saya sih itu sekarang kalau semisal ada izin mau entah itu sakit atau acara keluarga, silahkan dari keluarga yang bilang ke sekolah, sekolah yang mengizinkan ke kami. Oh, begitu. Gitu. Iya, jadi Iya. dari sekolah bisa memantau, dari kami juga bisa Oh, memantau begitu. seperti Sekalipun itu. itu urusan pribadi, Iya. tetap harus dari pihak Ya, sekolah, sekolah. atau guru pembimbingnya yang Betul sekali. mengizinkan ke Iya. dudinya. Industri. Salam. Iya, seperti Oke, itu. oke. Kalau dari kami perintahnya seperti itu. Bu. Ya, begitu ya Kak. Tolong didengarkan ya ini ya, di garis bawahi dari Mbak Suci. Maksudnya anak-anakku yang sedang magang, bila ada izin atau ada urusan yang bersifat pribadi, alangkah lebih baiknya disampaikan ke guru pembimbingnya. Nah, nanti dari guru pembimbing akan memfasilitasi, memberikan surat izin resmi dari sekolah sehingga tidak ada miskomunikasi seperti ini antara pihak Dudi dengan anak-anak yang sedang magang, dan tentunya jangan sampai hal seperti ini nanti malah merugikan lembaga sendiri ya Mbak Iya, Suci ya. Iya betul. begitu.
Nah, tadi saya di awal menyebutnya belajar bersama, tapi ternyata Mbak Suci lebih menyebutnya sharing ya Mbak Sharing, Suci. iya. Karena di sini lebih tepatnya sharing, Sharing bersama aja, teman-teman. iya. Sehingga Mbak Suci menyebutnya teman-teman. Nah, dari awal Mbak Suci menyebutnya ini tadi menyebutnya ya Mbak Suci itu dari Ikitas. Sebenarnya Ikitas sendiri itu apa ya Mbak, bergerak di bidang apa, atau maksudnya dunia industri yang seperti apa sehingga anak-anakku yang mungkin tidak pernah mengenal Ikitas sekarang jadi tahu tentang Ikitas. Oh Begitu iya, ya. baik-baik. Jadi Ikitas itu kita inkubator ya Bu ya. Jadi inkubator itu di situ kita menanganin, satu ada startup ya, terus yang kedua kita juga ada project and collaboration, terus yang ketiga kita juga ada kegiatan sertifikasi kompetensi dan Begitu. pelatihan, iya, terus kita juga ada juga untuk khusus pemagangan seperti itu. Ya. Teman-teman mungkin beberapa yang tidak kenal Ikitas itu biasanya taunya ketika ada program sertifikasi malah Bu. begitu, Iya. Jadi kita sering sekali itu Bu bekerja sama dengan dari dinas setempat atau mungkin dari kementerian ya untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dan juga pelatihan di bidang IT khususnya. Iya, jadi kita memang spesifiknya di bidang IT seperti itu. Terus berbicara tentang IT, teman-teman di sini kan udah RPL ya, Betul, jadi iya. harusnya sudah paham apa saja itu IT dan teman-temannya itu. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail seperti itu ya. Yang pasti kita itu bekerja sama atau mungkin sering sekali kita untuk pemagangan seperti itu Bu, kita juga ada namanya project collaboration. Jadi teman-teman yang sudah selesai magang atau mungkin sudah selesai praktik kerja industri dan mau apa istilahnya kayak, oh saya kok ingin dapat uang tambahan nih, saya kok pengen dapat apa istilahnya kayak teman tambahan lagi, itu bisa bergabung di pemagangan kita Bu. Jadi kita di situ ada pemagangan 6 bulan seperti itu ya, di mana di pemagangan 6 bulan itu kita bisa insentif di situ. Jadi ada gaji dan juga nanti ada apa namanya kayak training juga, dan itu memang kita seleksi. Jadi tidak semuanya bisa masuk seperti itu. Iya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi anak-anakku, kalau ingin mendapatkan uang tambahan dan tentunya ilmu tambahan, bukan hanya sekadar uang ya, tapi ilmu tambahan juga, bisa bergabung dengan Ikitas, Mbak Suci di Ikitas. Tetapi tentunya tadi tidak semuanya bisa masuk, tetapi harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang ditentukan oleh Ikitas. Dan inilah sebenarnya tujuan anak SMK. Iya, tidak hanya sekadar belajar ilmunya, tapi juga aplikasinya langsung Mbak langsung Suci. betul sekali. Jadi kita tidak hanya ke bagian IT juga sih Bu. Jadi ada bagian namanya kita itu malah kadang nggak semuanya bisa ya, itu di bagian digital marketingnya. Jadi digital marketing itu lebih kayak dia biasanya basicnya dari sistem analis itu Bu, menawarkan, oh ketika dari klien ini saya mau pesan aplikasi ABCD. Nah itu tugasnya dia kayak menggali inginnya seperti apa, terus apa namanya bisnis prosesnya apa saja, waktunya berapa, harganya berapa, itu banyak sekali dari apa ya kayak lulusan SMK yang harusnya bisa tapi nggak passion di situ gitu Bu. Oh begitu, berarti intinya anak RPL tidak hanya bisa tidak harus bisa harus coding saja, tapi bisa juga belajar juga, digital marketing itu Bu. Iya. Begitu. Digital marketing itu nanti juga nyambung dengan yang di multimedia nih Bu. Oh begitu? Iya begitu. Jadi kalau semisal nih anak SMK ya, dia udah mungkin punya tim sendiri seperti itu bisa bikin startup sendiri Bu. Kebetulan ini di bulan apa namanya kayak tahun depan itu kita ada fasilitasi lagi nih Bu dari Kemendikbud nih Bu. Iya, kalau semisal nih dari teman-teman SMK di sini sudah punya produk, produknya ada inovasinya, bisa didaftarkan ke Ristekbrin itu Bu. Jadi di situ dapat dana hibah itu sampai 400 jutaan tuh. Oh, lah itu bolehkah untuk anak SMK? Boleh, oh, Ibu. Begitu. Iya, jadi itu yang penting udah punya KTP aja ya. Mungkin bisa diwakilkan. Ini informasi yang bagus ya Mbak ya. Maksudnya bisa dilakukan oleh anak-anak, pengembangan ilmunya dapat, lombanya dapat, uangnya dapat, semuanya dapat. Jadi kalau semisal udah berani ke lingkup itu ya Bu, jadi itu kan namanya startup digital ya. Jadi di startup itu nanti selain dapat dana hibah, itu juga dapat pendampingan berupa satu tadi di bagian promosinya, terus di bagian marketingnya, di bagian channeling biasanya ada yang ke Pemda, ada yang ke
apa namanya yang ke pusat seperti Ya, itu, dan gitu. juga dibantu untuk apa namanya kayak hak patennya seperti itu. Oh. Bagaimana ketika produk itu sudah launching Mm-mm. itu tidak diklaim sama orang lain. Oh begitu. Iya. Bocoran sedikit Mbak Suci, kira-kira itu bulan apa ya Mbak Suci ya, tahun depannya itu? Oke, tahun depannya Mm-mm. kalau yang sekarang itu kita sudah mulai nih Bu, yang tahun 2020 ya. Mungkin untuk yang 2021 itu Mm-mm. ada lagi di bulan Mei-an lah. Oh begitu. Iya, Kalau Kak. yang tahun 2021 mulainya di bulan Mei. Mei perkiraan Iya, iya. itu. Iya, nanti kalau teman-teman mungkin yang sudah alumni atau mungkin yang mau kelas 3 ya seperti itu bisa berkolaborasi atau mungkin pengen ikut acara itu bisa langsung aja di websitenya ristekbrim.go.id. Oh begitu. Iya. Atau lebih lanjutnya nanti guru pembimbing yang di RPL bisa kontak Mbak Suci ya. Oh ya boleh, Oh, iya. silahkan. Iya. Terima kasih sekali loh ini. Keluar sedikit. Iya. Tadi untuk apa namanya yang dari Kemenristek Dikti tadi, apakah hanya khusus RPL atau boleh Seperti itu bagi- ya, itu Iya. bisa produknya itu apa ya kayak dipatenkan, terus bisa juga diikutkan di lomba itu seperti itu Ibu. Iya, iya. Iya. Sudah bisa membuka pertanyaan dari anak-anak? Silahkan. Iya. Oke, satu lagi nih. Iya. Ya, oke. Jadi apa ya? Mungkin di sini sudah ada LSP ya Bu ya? Oh ya, sudah. Sudah Iya. ada, baik. Oke. Teman-teman semua yang ada di sini itu apa ya? Ini cuma saran saya sih Bu ya. Jadi apa ya? Ketika sudah lulus seperti Iya. itu atau sudah selesai itu biasanya dari tempat industri itu sekarang menanyakan sertifikat kompetensi Bu. Oh, begitu. Iya, betul sekali. Nah, untuk sertifikat kompetensi itu biasanya bayangannya kan mahal. Iya, iya. Terus kadang berbayar seperti itu ya Bu. Jadi di BNSP sendiri itu Bu, itu biasanya di bulan Februari sampai Maret itu ada program namanya PSKK Bu. Oh, apa itu Mbak Suci? Jadi PSKK itu pelaksanaan sertifikasi kompetensi sektor seperti itu. Jadi itu kayak semacam subsidi untuk melakukan sertifikasi kompetensi itu gratis ke siswa. Oh, begitu. Iya. Ke siswanya. Ke siswa. Jadi Iya. itu yang mengajukan dari LSP-nya. Oh, begitu. Iya, LSP mengajukan Jumlahnya dibatasi proposal. tidak ya Mbak Suci? Kalau- Keluar sedikit dari RPL ya ini ya, ke Iya. LSP ya. Boleh, kalau itu tidak hanya di RPL ya, mungkin bisa berlaku untuk semua LSP juga seperti itu Bu. Jadi dalam satu paket itu 20 orang, wajib 20 orang. Jadi kalau semisal Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Iya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau semisal nih mungkin LSP SMK 8 mau mengajukan PSKK ya, Iya. itu boleh mengajukan berapapun Bu. Hmm. Iya, jadi kalau misal siswanya 400 berarti kan 20 paket ya. iya. Itu tidak dibatasi dari BNSP. Oh. Jadi dalam satu paket itu biasanya subsidinya sampai 10 juta lebih. Jadi itu bisa digunakan untuk bayar asesor dan teman-temannya seperti itu. Oh, begitu. Di Iya. bulan apa tadi Mbak Suci? Itu biasanya di bulan Februari Maret. Oh, di bulan Iya, Februari, pasti Maret setiap ya. tahun biasanya ada dari Oh, BNSP. begitu. Informasi yang sangat penting ini bagi kami Iya. Mbak Suci. Terus satu lagi nih Bu, ini izin promosi ya Bu ya. Oh iya iya. iya. Oke, di bulan ini minggu ini ya tepatnya ya. Minggu ini tuh kita juga ada sertifikasi kompetensi Bu, gratis nih Bu. Oh, Dari untuk P3, untuk RPL. maksudnya untuk siswa atau untuk guru Mbak Boleh Suci? semuanya. Oh, boleh semuanya. Iya. Untuk siswa boleh, Untuk guru guru boleh. Berarti Iya. anak-anakku yang sekarang sedang menonton ini, yang sedang menyaksikan ini boleh mengikuti itu. Boleh boleh mengikuti. mengikuti Kebetulan itu. ini dari yang LSP-nya P1 kan. Manfaatnya buat nggak anak-anak benci. yang mengikuti itu apa ya Mbak Suci? Oke, manfaatnya yang pertama itu jadi itu bisa melatih untuk ujian praktek mungkin Bu. Jadi di situ itu hanya disediakan waktu 1 malam untuk membuat satu aplikasi Bu. Oh, begitu. Iya, jadi nanti di situ langsung diuji oleh asesor yang sudah kompeten di bidangnya. Selain ilmu yang didapatkan, adakah sertifikat atau yang lainnya yang bisa menerangkan bahwa oh saya loh pernah mengikuti ini begitu? Oh, ada Bu, itu sertifikatnya langsung Bu dari BNSP Bu, yang P3. Jadi kalau semisal teman-teman kalau P1 kan Iya. 2 tahun atau 3 tahun nggak bisa diperpanjang ya, karena Iya. dari SMK. Kalau P3 itu bisa diperpanjang Bu. Oke. Iya. Sebenarnya kan tadi boleh ke anak-anak, boleh ke guru, tapi kalau guru di belakang layar saja ya Mbak ya. Iya. Karena ini memang Oke. Fokusnya kepada ke anak-anak, ya, iya. betul. Jadi anak-anakku jadi obrolan ini sangat menarik sekali karena dari awal sampai akhir banyak informasi, banyak ilmu yang didapatkan dan nanti kalian boleh bertanya apapun kepada Mbak Suci, boleh tentang tadi yang diterangkan tentang budaya kerjanya, ada CV, portofolio dan wawancara, juga boleh tentang adanya tadi sertifikasi dan sebagainya, kalian boleh bertanya. Iya, Nah, terus silakan. ada satu lagi nih Bu. Ya. Biasanya kita itu ada program pelatihan juga nih Bu.
Oh, ada program Iya, ada pelatihan. pelatihan juga dari Kemenprin biasanya ya. Heeh. Itu pelatihan khusus untuk bagian RPL juga nih, Bu. Oh, Iya, begitu. tahun depan ini 2021. 2021 Oh lagi. iya, Tahun iya. ini sudah ada kemarin, Mm-mm. mungkin di sini nggak ada yang daftar kali ya. Nggak apa-apa seperti itu. Iya, jadi Bukan mungkin tidak ada yang mendaftar, tapi mungkin ada belum. sedikit keterlambatan Iya, informasi. Iya. Oke. Tentunya kalau saya tahu saya anak-anakku itu sangat-sangat semangat, Mbak. Mm-mm. Nah, begitu. Tapi tentunya tadi ada keterlambatan informasi. Informasi. Sehingga ada Mbak Suci di sini itu benar-benar sangat-sangat mempersaranai Iya, kami, begitu, oke. Jadi ya pelatihan apa tadi, Mbak? pelatihan Dijelaskan ulang boleh ya. Oke. Oke. Pelatihannya itu biasanya kita ada pelatihan website developer sama mobile Android developer seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah passion di bidang dua itu ya Bu ya, bisa langsung nanti kalau ada info atau mungkin atau mau bergabung bisa hubungi saya seperti itu. Terus kalau semisal nih hari Kamis itu nanti ada sertifikasi juga, itu bisa bergabung juga untuk teman-teman SMK 8, itu kita terbuka gratis Bu. Memang kita harusnya mencari untuk dari teman-teman SMK karena kan butuh ya untuk PKL dan juga untuk mencari kerja seperti itu. Oh, berarti ini untuk siswa ya, Mbak Suci ya? Iya, jadi untuk siswa boleh, untuk guru boleh Bu. Iya, boleh semuanya. Dan itu ada fasilitas nginep juga. Jadi kalau semisal males pulang atau mungkin pengen kenal teman-teman lebih dalam, itu kita ada fasilitas nginep. Terus ada seminar kit, itu ada tas dan juga kaos juga nih, lumayan ya Bu ya. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Iya. Boleh diulangi lagi tadi bulan apa ya, Mbak Suci ya ini ya? Yang untuk sertifikasi itu hari Rabu Kamis ini Bu. Oh, Rabu Kamis ini? Iya, Oh, Rabu berarti Kamis ini. pendaftarannya Sudah ditutup harusnya, tapi kita ada apa namanya kayak kuota tambahan seperti itu. begitu. Tadinya kan 30, kita dapat 50 ya. Nanti kalau misal teman-teman ada yang mau bergabung atau mau yang tanya-tanya, boleh silahkan. Berarti harus cepat-cepat ya, Mbak Harus Suci cepat, ya? iya. Karena Rabu Kamis ini. Iya, Oh, iya, ini iya, juga iya. harus berebut dengan SMK lain juga untuk kuotanya ya. Oh, begitu. Iya. Terus untuk yang desain grafis ini, maaf saya melenceng ya. Iya, Desain nggak grafis apa-apa. itu minggu depan. Oh, begitu. Iya, desain grafis Kalau kita yang ada Rabu minggu Kamis depan. itu khusus untuk RPL-nya. RPL saja Oh, di kalau desain bidang. grafis minggu depan. Iya, betul sekali. Tapi pendaftarannya masih dibukakan? Masih dibuka sampai masih sekarang. dibuka. Nanti kalau semisal untuk pembukaan harusnya kan pendaftarannya kan udah ditutup Iya. ya. Nanti langsung via saya aja. Kebetulan kan saya yang handle semuanya. Oh, begitu. Iya, jadi langsung. Anak-anakku yang berminat bisa langsung kontak Mbak Suci, atau lebih baiknya koordinasikan dulu dengan ketua kompetensi keahliannya atau guru pembimbingnya atau guru yang produktifnya, Iya. baru biar mengarahkan ke Mbak Suci. Betul begitu sekali, ya. Bu. Karena nanti Iya. kalau tidak apa-apa langsung ke Mbak Suci, nanti tidak ada pengkoordiniran ya. Betul Nah, sekali, begitu. boleh. Ayo langsung anak-anakku silahkan hubungi ketua kompetensi keahliannya ataupun guru produktif, jadi biar bisa dikoordinasikan ya. Iya. Oke. Oke, Ada yang mau mungkin- disampaikan lagi, Mbak Suci? Oh, mungkin sudah Bu, kita lanjut sharing-sharing Oh, aja kali ya. begitu. Mungkin Oke ada ya. yang mau ditanyakan seperti Oke, itu. Iya. Nah, kita membuka 3 penanya untuk satu termin ini. Kita lihat waktu yang digunakan dalam platform ini kan terbatas. Bukalim apa namanya untuk 3 penanya dulu ya. Batasi untuk 3 penanya dulu. Boleh silahkan langsung calling di sini biar bisa langsung tanya-tanya dengan Mbak Suci. Adakah yang mau bertanya Kak? Langsung saja. Nanti kelihatan wajahnya, kedengaran suaranya, bisa langsung ditanggapi loh ini. Nah, Iya. namanya juga sharing-sharing. Sambil menunggu, Mbak Suci mau menambahkan informasi lebih lanjut lagi tidak sambil menunggu anak-anak? Oh iya, bisa. Jadi Iya. saya ingin sekedar sharing juga tentang dunia startup nih Bu. Oh iya, iya Boleh ya. Oke, jadi sekarang itu kita sudah memasuki apa ya, kayak industri 4.0 ya Bu ya. Jadi 4.0 seperti itu. Sudah tidak zamannya lagi kita mencari kerja nih Bu. Oh begitu. Iya, jadi yang ada kita menciptakan lapangan kerja nih. Budaya Belanda yang ditinggalkan ini Mbak, Iya. ya. Jadi pekerja ini. Iya, jadi apa ya, kadang itu ketika saya bermain-main kadang ke ITB, kadang ke apa namanya, ke Stekom Bandung Iya. seperti
inovasi itu rata-rata yang datang dari anak SMK nih Bu. Oh begitu. Iya betul Malah sekali. tidak dari S1-nya ya. Iya betul. Eh, Jadi kadang itu idenya yang menciptakan anak SMK tapi dikembangkan oleh universitas Oh, seperti begitu. itu. Saya Iya. malah sedikit ingat Mbak Suci sedikit cerita ya. Waktu saya kuliah S1, dosen saya tuh bilangnya seperti ini. Anak-anak S1 itu hanya pintar teori. Yang Iya. pintar itu, yang pintar pengembangan dan sebagainya itu adalah anak-anak D3. D3, iya. Ternyata juga di lapangan Mbak Suci mengatakan bahwa anak-anak SMK itu ternyata idenya luar Luar biasa. gitu Iya ya. betul. Seperti mungkin yang udah kita ketahui itu penemu untuk algoritma Google yang sekarang nih Bu. Itu anak begitu. SMK. Oh begitu. Iya. Iya, tapi yang mengembangkan Yang magang Google-nya, Oh, tapi kan Google-nya, idenya iya. itu dari anak SMK. Bahkan apa namanya, kita itu kemarin sempat mau mengembangkan itu idenya anak SMK yang mereka membuat apa ya, istilahnya kayak robot nih Bu. Jadi robot itu nanti karena kemarin kan masih musim corona ya, jadi robot pembantu dokter sama suster otomatis nih Bu. Jadi Iya. ketika kita panggil obat, nah otomatis nih obatnya datang sendiri gitu pakai begitu. robot. Iya. Sebenarnya itu ide brilian ya, karena Iya. kan dengan adanya robot tidak akan ada penularan ke manusia. antar Manusia, iya manusia, betul ya, sekali. Mbak Suci ya. Ini apa namanya, jadi apa ya, dari riset aja ya Bu ya, kemarin itu di Jakarta kan banyak sekali ya kena positif ya. Terus bagaimana kita bisa menciptakan dari sumber daya yang ada sama teknologi yang ada itu untuk kayak istilahnya kayak apa ya, biar minimalis gitu loh, Oh, bagaimana nggak langsung kontak-kontak gitu antar manusia gitu kan. Nah akhirnya kita bisa menciptakan robot itu idenya memang apa ya, dari anak SMK nih Bu. Oh begitu, berarti sesuai dengan tagline-nya SMK bisa. Bisa. Iya. Oke, sudah ada penanya? Sudah adakah penanya? Oh ya, masih belum ternyata. Oh, masih Ternyata anak belum. RPL itu karena terlalu sibuk ngoding, Mbak, terlalu Oh, sibuk gitu. bekerja di balik laptop, Iya. akhirnya tidak ada yang mau bertanya ini. Kalau gitu Iya. saya yang tanya aja boleh Oh, nggak Bu? begitu. Oh iya. Oke, Oke, ini Mbak Suci mau bertanya, silahkan dijawab. Nah, tapi kalau misalkan sambil ngobrol juga ya Mbak Suci? Iya ya? sambil Iya. ngobrol Oke, juga. silahkan Mbak Sekedar Suci. sharing aja Iya, sih. Di sini kan kelas 11 ya Bu ya. Betul, kelas 11. Itu sudah dapat materi PKL atau belum ini Bu? Materi maksudnya magang ke Magang industri. ke Oh, ya industri, sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah, ada yang belum. Oke, Iya. saya bertanya ke sudah dulu ya. Oh, iya. Iya, gimana rasanya PKL tuh gimana sih? Adakah yang mau jawab? Pertanyaannya hanya perasaan kalian loh Kak. Nah ini. Saat Yang mau PKL tuh curhat-curhat gimana juga ya? Boleh. Iya. Iya, yang curhat-curhat juga boleh. Boleh. Pernah Asalkan tidak ke apa namanya pacarnya ya. pacarnya, iya betul sekali. Tapi ini curhatannya perasaan kalian ke Dudi ketika kalian melaksanakan PKL. PKL gitu. Mungkin itu yang kan dirasakan. bisa buat apa ya, kayak motivasi yang Ya. belum juga nih Bu. Terus sarannya kalau misal ada hal seperti itu gimana sih gitu. Iya. Senang Ini dan bagi stres. Teman-teman yang sudah magang boleh menjawab ya? Sama siapa? Jelas Mabusian dari kelas 11 RPA 1. Oh ya. Halo. Halo Kak. Eh. Siapa dulu Mbak Sucinya? Halo. Halo. Ya. Ya, jadi perasaan saya pas magang di Jakarta ini itu ada senangnya, ada juga sama stresnya gitu. Oh, Jadi ada stresnya juga. ya Ya, diceritain semua Kak. Silahkan Kak. gimana ya? Kalau seneng itu karena di sini kan lebih ke web programming, lalu ada tambahan pelajaran lain, ada tambahan pelajaran. Kak, mohon Ya. maaf, kameranya dihidupkan dulu ya, biar kita bisa lihat wajahnya yang ganteng itu. Oke. Wajahnya yang ganteng ditutup-tutupi. Iya. Nanti nggak kelihatan sama Mbak Suci sama Bu Kalim ini. Saya juga mau lihat ini. Iya. Oh, sebentar Bu. Iya. Tunggu sebentar, kameranya nggak masuk. Nggak usah grogi ya Kak. Nggak apa-apa, nggak pakai kamera kinclong nggak apa-apa. Kita nggak butuh kamera kinclong ya Bu ya. Siapa tahu minder nggak pakai kamera kinclong itu Bu.
Itu gunanya perkembangan IT ya, Iya, Mbak Suci ya. Tidak iya. perlu ke skincare, Iya, tapi tidak dengan perlu. adanya kamera itu bisa terlihat wow begitu Iya, ya. betul sekali. Siapa tahu nanti pada komputer selanjutnya ini SMK menciptakan oh kamera kinclong menggunakan komputer seperti Oh itu, begitu Bu. ya. Iya, biasanya kan pakainya HP ya, Bu ya. Iya. Sekarang harus diinovasi nih, Bu, di Oh begitu. komputer seperti itu. Jadi ketika Zoom meeting yang tadinya belum mandi kucel, kelihatan udah pakai make up Oh gitu begitu. ya. Iya. Oke oke. Iya. Silahkan. Bisa Kak dihidupkan kameranya? Ya, sebentar. Iya. Oke. Iya, masih sabar menunggumu Kak, tenang saja. Ya. Baik, sudah ya. Belum, Kak? Oh, enggak belum. apa-apa. Oh, belum. Iya. Oke. Enggak apa-apa ya Mbak Suci Oh, ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa, Daripada silahkan. nanti lama karena mengingat waktu yang digunakan pada Oh platform. iya. Oh iya, oh, Udah ini sudah kelihatan nih kelihatan. tampaknya. Iya, pakai Iya. baju oranye nih, Bu. Oke, oke. Silahkan Kak Oke. dituliskan perasaannya. Mm-mm. Jadi senangnya itu karena saat di magang sini ya, ini kan dikasih pelatihan dulu. Iya. Jadi pelatihannya itu serasa lebih cepat daripada pelajaran di sekolah gitu loh. Jadi ilmunya nambah. Iya. Lalu Bisa untuk dilanjutkan, Kak? Mm-mm. Untuk stresnya karena untuk materi itu banyak banget yang dikasih, jadi kayak ngeburu karena kan di sini kan 3 bulan untuk pelatihannya, lalu 3 bulan selanjutnya itu untuk yang magang aslinya di industrinya Iya. gitu. Kalau boleh tahu magang di mana ya? Kak, boleh tahu magang di mana? Di TOP, Teknologi Otomatisasi Prima di Jakarta. Begitu. Oh, Jakarta. Iya. Berarti Main- ini posisinya di Jakarta ya, Kak? Iya, bisa main ke Iya. BNSP nih, Kak. Kata Mbak Suci bisa Iya. main ke BNSP ini. Iya. Nah, ya. Itu perasaannya yang sudah dialami ketika Magang. Iya. 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 Mm-mm. Ada perasaan yang lain yang ingin disampaikan lagi sehingga memotivasi teman-temannya? Gimana ya? Perasaan saya sih cuman seru aja karena lebih sering project gitulah, lebih sering kerjain project gitu. Berarti intinya magang itu seru ya, Kak? Iya. Oh, Oh iya. Itu kok sampai bisa di Jakarta itu, mohon maaf, di situ ngekos atau gimana nih teman-teman, kan biar kayak out of the box juga, jangan carinya di Semarang gitu ya, biar teman-teman ada pengalaman juga nih rasanya istilahnya kayak magang di luar Semarang tuh gimana, apakah boros atau mungkin cara buat bertahan hidup tuh kayak gimana sih? Mungkin ada dapat saku tambahan atau gimana? Oke, untuk tempatnya sih itu dikasih mes sendiri, Oh, jadi dikasih mes. ya. Mm. Lalu untuk uang saku juga dikasih. Lalu dari tempat magangnya juga udah dikasih pangan atau yang lain-lainnya untuk kehidupannya gitulah. Oh gitu. Iya. Yap. Wah, enak ya, Bu ya. Saya juga jadi keinget magang dulu, Bu. Oh, begitu? Iya, jadi dulu ketika saya mahasiswa itu, Bu, saya itu magangnya juga nggak bayar, malah dibayar ini, Bu. Oh begitu. Iya, Magang betul di mana, sekali. Mbak Suci? Dulu saya magangnya itu di startup ya, di Ken Kreatif namanya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum seperti itu. Tahu, saya tahu. Oh, tahu ya? Oh, Iya. tahu Ken Kreatif ya? Iya, dulu Iya. saya magang di situ, Kak. Jadi dulu saya magang 3 bulan, 1 bulan pertama itu percobaan, 2 bulan selanjutnya saya langsung masuk jadi karyawan di situ. Oh begitu. Padahal Iya, masih mahasiswa. masih ya, mahasiswa semester posisinya. 5, iya posisinya. Jadi enaknya magang itu memang seperti itu, Bu. Jadi kalau semisal kita emang serius, kita emang istilahnya kayak disiplin di situ, dari pimpinan atau mungkin dari pembimbing itu tertarik dengan kita, itu imbasnya buat kita sendiri. Oh begitu. Iya, jadi lumayan lah dapat uang saku itu dulu zaman saya magang tuh masih 1 juta per bulan tuh. Oh, Itu masih waktu udah itu banyak sekali udah ya. banyak sekali itu. Iya. Udah saya udah senang banget. Wah, ternyata kok dengan adanya magang atau mungkin dengan adanya praktek kerja industri ini kok kayak istilahnya kayak menguntungkan saya banget gitu Oh, loh. begitu. Itu bisa menjadi motivasi teman-teman yang ada di sini kalau semisal magang itu
apa ya, cari tempat itu ya, mohon maaf nih Bu ya, yang sesuai dengan kompetensinya ya. Jadi kan Begitu. apa ya istilahnya, kita selain kita dapat ilmu baru, terus dapat teman baru, dapat uang saku baru gitu. Oh iya. Iya. Itu tadi perasaan yang dirasakan oleh teman-teman kalian, salah satu teman kalian sudah Iya. magang. Selanjutnya boleh mengungkapkan perasaannya lagi ketika magang ataupun pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mbak Suci, boleh. Silahkan Kak. Ini untuk kan setelah dari magang ini pernah disampaikan tuh katanya ada kayak apa ya, pokoknya ntar pas mau daftar kerja nanti bisa dikasih di portofolio, apa emang bisa begitu langsung? Oh begitu. Iya. Oke, terima kasih ya Kak curhatannya ya. Oke. Iya. Oke. Gantian yang lainnya boleh. Mungkin yang cewek-cewek nih Oh Bu. begitu. Kalau Iya. yang tadi cowok, maka sekarang cewek boleh. Boleh Iya. bertanya atau boleh mengungkapkan perasaannya Mengungkapkan. lagi ketika magang, tidak masalah. Nah, semuanya akan Kak Suci. oleh Mbak Suci. Silahkan, ada yang mau mengungkapkan lagi perasaannya? Oh ya, Kak, silahkan Kak, Kak sebutkan Suci. namanya dan kelas berapa? Nama saya Muhammad Yasin Hidayatullah, kelas 11 RPL 3, ingin bertanya kepada Kak Suci. Oh iya, silahkan Kak. Cara mengatasi agar anak SMK, baik yang sudah punya pengalaman atau minim pengalaman, dapat bersaing dengan anak kuliah, misal S1, bagaimana ya Kak? Sekarang kan umumnya formalitas rata-rata yang sering diutamakan untuk S1 dalam dunia industri perusahaan. Iya. Tapi tidak memperhatikan juga yang lulusan SMK. Jadi banyak anak SMK yang sekarang pada putus asa dalam mencari pekerjaan di dunia industri dikarenakan harus diutamakan S1. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau tadi panggilnya Kak Suci, saya panggilnya Dek Yasin ini ya berarti ya. Oh iya, terima kasih pertanyaan Dek Yasin. Baik, kalau semisal kita di dunia IT, harusnya kita tuh nggak perlu bingung cari pekerjaan nih. Oh, begitu. Logikanya seperti itu, karena kemarin di perusahaan saya yang satunya itu, di cabang saya, itu malah butuh programmer, nggak ada yang daftar. Oh begitu. Iya, betul sekali. Kita butuh programmer, kita butuh 3 sampai 5 ya. Iya. Yang daftar cuma 2, cuma 3 seperti Sayangnya itu. saya tuh gaptek Mbak ya. Jadinya tidak bisa daftar saya. Iya. Nah, itu apa ya istilahnya kayak untuk teman-teman SMK itu tidak perlu berkecil hati dengan yang ijazahnya sudah S1 seperti itu. Karena apa? Ketika kalian itu kompetensinya itu sudah selevel dengan yang udah S1, kadang lebih yang dari S1 itu untuk ijazah itu biasanya kalau di dalam IT itu nggak perlu dianu lagi Bu. Jadi kita lebih mengutamakan skill daripada ijazah ya. Oh itu, Iya. Apakah itu hanya di tempatnya Mbak Suci ataukah di tempat lain seperti itu? Kalau khusus untuk IT, apakah kemampuannya yang diutamakan bukan ijazahnya? Oke, kalau semisal untuk yang startup itu rata-rata mereka ngambil dari kemampuannya nih Bu. Ya mungkin kalau kenal yang namanya Krokodik seperti itu, terus ada tadi kan kreatif, terus tadi ada apa namanya teman-teman lainnya itu biasanya kalau di dunia IT itu kita lebih merekrut bukan yang dari based on ijazahnya, tapi lebih ke pengalaman kerjanya seperti itu, Begitu proyeknya ya. seperti apa, atau mungkin apa namanya pengalamannya seperti apa, dengan tidak menuntut kemungkinan kalau semisal itu harus S1 juga. Biasanya kalau di tempat saya pribadi itu yang lulusan S1 itu standarisasinya selain nanti kenaikan gaji seperti itu juga bisa digunakan untuk tenaga ahli namanya Bu. Begitu. Iya, jadi tenaga ahli itu selain dia dapat gaji dari apa namanya bulanan, itu juga dia dapat gaji dari misal ada project yang pinjam namanya dia. Oh, Seperti begitu, itu. iya. Iya, jadi ada tambahan dari situ juga seperti itu. Jadi apa ya, istilahnya teman-teman SMK itu nggak perlu berkecil hati lah kalau semisal yakin skillnya udah bagus, iya. terus apa namanya kompetensinya bagus, ditambah tadi udah ada pengalaman kerja, terus ditambah lagi mungkin pernah ikut sertifikasi kompetensi, terus apa namanya tidak istilahnya tidak apa ya, nggak usah malu, nggak usah pekewoh, nggak usah apa biasanya tuh pada minder gitu loh Bu. Oh, begitu. Iya, kadang yang saya teman-temannya udah S1 padahal saya masih SMK gitu. Nggak usah minder seperti itu. Dalam artian teman-teman yang ada di sini nanti saya kan bisa kerja sambil
kuliah, siapa tahu nanti dengan hasil kerjanya itu bisa, oh saya mau nyusul S1, misal seperti itu kan. Kalau yang namanya kerja IT kan tidak harus berangkat pagi pulang sore ya. Kadang kalau namanya teman-teman programmer apalagi kerja itu malah kalau di tempat saya program jam 9 malam nih Bu. Oh begitu ya? Iya, jadi jam 9 malam itu Lebih biasanya fokus ya Mbak Suci? iya, jam 9 malam itu buat kerja, nanti paginya bisa buat kuliah atau dibalik seperti itu. Itulah poin plusnya ketika jadi anak-anak SMK ya Mbak Betul Suci ya. sekali. Bisa kerja tapi juga bisa kuliah. Bukan Kuliah, hanya sekedar iya. kuliah saja tapi juga bisa sambil kerja. Dan yang perlu digarisbawahi ini tadi, ketika kita mencari kerja, maksudnya anak-anak SMK ketika mencari kerja bukan hanya ijazah saja tetapi kemampuan, sehingga anak-anakku harusnya lebih sering mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun mendapatkan sertifikat sehingga di portofolionya yang akan digunakan untuk mendaftar kerja itu terlihat sekali bahwa sudah berpengalaman Mbak Suci ya? Berpengalaman, betul sekali. Iya. Iya. Pengalamanku seperti itu sih. Oh karena iya Kak, apa ya? salah satu rata-rata lagi. ketika ini mohon maaf ya, bukannya Iya. kita menyinggung ijazah atau apa, itu memang ketika S1 juga bingung juga kadang cari begitu kerja Bu. ya? Iya betul sekali. Karena apa? Dari beberapa pengalaman saya pribadi ketika alhamdulillah saya belum lama kerja ya ditawari. Iya jadi apa ya? Jangan bilang begitu Mbak Suci, malah saya jadi minder loh ini loh. Enggak, bukannya gimana ya. Jadi apa ya, kerja itu nanti akan mencari kita, bukan kita yang mencari kerja Bu. Ketika kita begitu. sudah punya kompetensi atau skill yang memang dibutuhkan di industri. Jadi malah ayolah kerja di sini, ayolah kerja di sini gitu. Nanti kamu minta gaji berapa seperti itu, kita malah kayak istilahnya kerja yang cari kita, bukan kita yang cari kerja seperti Begitu. itu. Intinya cuma satu berarti, tingkatkan kemampuannya. Betul Ya, Mbak sekali, Suci ya? tingkatkan Oke. kemampuan dan juga harus bisa negosiasi nih Bu. Oke, nah Iya. tadi sudah ada satu yang curhat, satu lagi yang bertanya. Saya berikan kesempatan satu lagi, boleh ya Mbak Suci ya? Iya, silakan, Oke, Ibu. satu lagi Kak yang mau bertanya tentang apa saja yang tadi sudah kita ungkapkan bersama Mbak Suci, boleh dicurhatkan lagi di sini sehingga akan ditanggapi oleh Mbak Suci. Silakan satu pertanyaan lagi Kak. Masih menunggu satu pertanyaan lagi. Terakhir ya Kak ya, ini mengingat waktu yang kita gunakan pada platform ini kan terbatas. Oke, sambil menunggu Mbak Suci, Iya. mau sharing-sharing apa lagi ini? Biar anak-anak itu tambah, wow seperti ini toh ternyata. Oh begitu. iya, baik ya. Ini tentang dunia IT lagi nih Bu. boleh, iya. Jadi apa ya, kita sharing pengalaman aja dulu itu. Saya ketika ikut komunitas nih Bu malah menemukan programnya kelas 1 SMP. Oh, Iya, Iya, itu iya. dari SMP 1 Semarang kalau nggak salah ya. Itu dia kelas 1 SMP tapi dia sudah menguasai pemrograman di bidang Java. oh, kok bisa ya Mbak Suci ya? Betul sekali. Saya kok malah teringat salah satu iklan susu ini. Anak kecil Iya. yang sudah jadi programmer begitu ya. Oke, jadi iya Nah, itu sudah ada pertanyaan lagi kah? Oke, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dilanjut lagi Mbak Suci sebelum kita tutup karena mengingat waktu yang Waktunya. kita gunakan ya. Oke, jadi apa ya? Ini sekedar kita masukkan aja ya Bu ya Iya. buat teman-teman yang ada di sini. Kalau semisal apa jadi siswa itu jangan yang bukan gaptek ya, jangan jadi orang yang pasif gitu. Oh begitu. Iya, karena di dunia IT itu sangat luas seperti itu ya, tidak hanya sekedar ilmu di sekolah saja. Saran saya ikut juga tentang mungkin komunitas atau mungkin juga ikut pelatihan-pelatihan yang sifatnya tidak hanya dari sekolahan seperti itu. Jadi teman-teman itu skillnya tambah. Karena apa? Kadang beda apa ya, dari misalnya dari pelatihan ini kita dapat ilmu yang saat ini, Iya. yang satu lagi beda ini. Jadi kita bisa mana sih yang cocok buat kita seperti itu ya Bu ya. Terus kadang selain kita tidak boleh jadi siswa yang pasif, itu kita harus bisa kayak istilahnya kayak menjual diri kita sendiri. Dalam arti apa ya, menjual diri itu Iya. oh saya itu sudah anak SMK tapi saya sudah bisa di skill ini, saya bisa loh kalau semisal kuliah sambil bekerja walaupun itu sifatnya kayak freelance seperti Iya. itu ya. Jadi apa namanya di usia yang masih SMK kita sudah bisa apa namanya kayak oh udah dapat gaji nih, udah dapat uang saku nih, karena
kemarin itu ketika saya di Ken Kreatif nih Bu, saya dapat siswa itu dua, itu masih SMK dan itu diizinkan sama gurunya kebetulan, alhamdulillah. Dia magang selama 6 bulan, gitu langsung kita tarik jadi karyawan kita. Oh. Iya, jadi itu hasil dari magang juga. Jadi 3 bulan pertama itu memang mereka sifatnya kayak masih apa ya? Kayak kita pengenalan dulu Iya. gitu kan, cocok atau enggak seperti itu. Terus 3 bulan selanjutnya kita langsung teken kontrak. Oke, nah Iya. sebelum kita tutup pertemuan kali ini, berarti judulnya bukan ganti ya, sharing bersama Iduka. Oke, Iya. nah sebelum saya menyimpulkan untuk menutup acara sharing bersama Iduka ini, adakah yang mau ditambahkan lagi Mbak Suci atau cukup? Oke, mungkin satu lagi aja ya Iya. Bu ya. Jangan lupa nanti teman-teman yang ada di sini itu ketika praktik kerja industri itu jangan minder. Terus Jangan minder. ya harus berani kolaborasi dengan teman SMK lain ya. Jangan gerombolnya cuma dengan teman sendiri aja gitu. Jadi harus berani istilahnya kayak adaptasi juga dengan Iya. lingkungan baru. Terus jangan lupa ketika semisal praktek kerja industri itu harus tetap apa ya kayak pakai etika juga. Iya. Kadang ada yang asal masuk, kadang Iya. nggak ketuk pintu dan lain sebagainya. Terus kadang ada mungkin teman dari apa ya kayak seniornya di universitas itu nggak nyapa Bu. Ada juga seperti itu. Jadi kan kayak istilahnya kok satu ruangan tapi kok diem-dieman gitu ya. Attitude-nya harus ya, dijaga diperbaiki. juga, betul Oke, gitu. iya. Jadi saran dari saya cukup itu saja ya Bu ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya tutup dulu deh Bu. Oke. Demikian tadi sharing bersama Iduka, tepatnya dengan Mbak Suci dari Ikitas. Nah, dari rangkaian tadi yang sudah dijelaskan Mbak Suci, intinya adalah jangan minder jadi anak SMK. Apapun itu untuk anak IT, kembangkan kemampuannya sehingga yang diperlukan di dunia industri itu bukan hanya sekadar ijazah tetapi juga kemampuan. Tentu saja karena SMK 8 idola dan SMK bisa tetap kedepankan pengetahuan, ilmu dan attitude-nya dijaga. Nah, demikian terima kasih Mbak Suci yang Terima sudah kasih hadir Bu. sudah Iya. hadir di sharing guru ini. Nah, Oke. judulnya sudah saya ganti ini loh Mbak Oh, Suci. nggak apa-apa lah Bu. Sharing bersama guru dari Iya. Iduka. Oke. Nah, demikian jika ada kesalahan mohon maaf dan ya Mbak Suci sangat luar biasa. Aduh. Semoga sangat luar biasa karena ya sangat dari apa yang dijelaskan tadi sangat-sangat luar biasa membangun motivasi anak-anak, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak sehingga di pertemuan selanjutnya jika ada kesempatan lagi kami mengundang lagi Mbak Suci bisa berkenan hadir lagi. Insya Allah. Iya, terima kasih. Jika ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.